Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana Devi Pratiwi dari kelas SI2D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kejadian dan hukum probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah nilai angka 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan suatu peristiwa akan terjadi. Dalam probabilitas atau peluang ini, ada namanya pendekatan untuk menentukan probabilitas atau peluang. Yang pertama, ada pendekatan objektif, yang mana objektif ini terbagi dua, yaitu yang pertama, probabilitas klasik. Probabilitas klasik ini maksudnya semua kejadian yang akan terhasilkan mempunyai peluang yang sama besar. Rumusnya yaitu PA sama dengan X dibagi N, di mana X ini adalah hasil yang diharapkan dan N hasil kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Dan yang kedua, probabilitas relatif, yaitu suatu kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan hasil frekuensi yang telah terjadi sebelumnya. Rumusnya PA sama dengan FA per N. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan dengan metode subjektif, yaitu semua peristiwa berdasarkan keyakinan seseorang. Aturan dalam menentukan probabilitas itu ada 3. Yang pertama, 0 lebih kecil dari PA lebih kecil dari 1. Artinya, nilai probabilitas kejadian A selalu terletak antara 0 dan 1. Yang kedua, PA sama dengan 0. Artinya, dalam hal kejadian A tidak terjadi atau himpunan kosong, maka probabilitas kejadian A adalah 0. Dapat dikatakan bahwa kejadian A mustahil untuk terjadi. PA sama dengan 1. Artinya, dalam hal kejadian A, maka probabilitas kejadian A adalah 1. Dapat dikatakan bahwa kejadian A pasti terjadi. Prinsip menghitung ada 4. Pertama, perkalian. Jika ada M cara untuk melakukan suatu hal dan N cara untuk melakukan suatu hal yang lain, maka rumusnya itu jumlah total susunan sama dengan M kali N. Kedua, faktorial. Contohnya, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketiga, permutasi. Permutasi adalah susunan dari R objek yang dipilih berdasarkan N objek, dan permutasi ini memperhatikan letak. Jadi, AB itu tidak sama dengan BA. Contohnya, P permutasi 8, 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 336. 4. Kombinasi. Kombinasi ini adalah susunan cara dari R objek yang dipilih berdasarkan N objek, tapi tidak memperhatikan susunan letaknya. Contohnya, kombinasi 7, 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 21.
Gabungan dan irisan. Yang pertama, gabungan. Gabungan adalah suatu kejadian A atau B atau sebaliknya dalam satu tindakan. Kata kuncinya adalah atau, di mana lambangnya adalah A gabungan B. Simbol gabungan ini seperti huruf U. Yang kedua adalah irisan. Irisan adalah suatu kejadian A dan B dalam satu tindakan. Kata kuncinya adalah dan, di mana lambangnya adalah A irisan B. Simbolnya seperti huruf N. Yang selanjutnya ada macam-macam kejadian. Pertama, kejadian terpisah, di mana jika terjadi suatu kejadian, tindakan, dan muncul kejadian yang lain dalam waktu yang sama. Rumusnya P A gabungan B sama dengan P A ditambah PB. Contoh, ada 10 buah mangga, 8 jeruk, dan 2 apel. Probabilitas terambil buah mangga dan jeruk adalah, jawab, P mangga gabungan jeruk. P mangga ditambah P jeruk sama dengan 10/20 ditambah 8/20. Di mana 10 ini adalah 10 buah mangga dan 20/20 ini didapat dari 10 ditambah 8 ditambah 2. Dan yang 8 ini adalah 8 buah jeruk. Jadi 10/20 ditambah 8/20 sama dengan 0,9. Maka probabilitas terambilnya buah mangga atau jeruk adalah 90%. Kedua, kejadian tidak terpisah, di mana kejadian yang terjadi tidak menghilangkan kejadian yang lain untuk terjadi. Rumus PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Contoh, sebuah dadu dilempar, maka berapa probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6? Jawab, munculnya mata dadu genap ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Munculnya angka dadu 6 ada 1, yaitu 6. PA gabungan B sama dengan 3/6 ditambah 1/6 dikurang 1/6. Kenapa dikurang 1/6? Karena ada angka yang sama di genap. Dan 6-nya itu angka 6. Jadi, probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6 adalah 50%. Ketiga, kejadian bebas. Kejadian bebas yaitu suatu peristiwa yang terjadi tidak dipengaruhi oleh peluang peristiwa yang telah terjadi. Rumus PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh, probabilitas lulus mata kuliah statistika Ana 0,80 dan Dodi 0,95. Probabilitas Ana lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus adalah P. Ana lulus irisan Dodi tidak lulus sama dengan 0,80 dikali 0,05, di mana 0,80 ini adalah nilai Ana dan 0,05 adalah peluang Dani lulus. Jadi 0,80 dikali 0,05 sama dengan 0,04. Jadi probabilitas Ana lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus
mata kuliah statistik adalah 4%. 4. Kejadian tak bebas. Kejadian tak bebas yaitu kejadian peluang munculnya yang terjadi dipengaruhi oleh kejadian yang telah terjadi. Rumusnya, PA irisan B sama dengan PA kali P, B setelah A. Atau PA irisan PB irisan A sama dengan PB dikali PA setelah B. Contoh, ada bola berwarna merah 2, biru 3, kuning 5. Diambil 2 bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Probabilitas terambil yang pertama warna merah dan yang kedua warna kuning adalah P merah irisan kuning sama dengan 2/10 dikali 5/9, di mana merah ini di mana 2 ini adalah jumlah bola berwarna merah dan 10 adalah jumlah dari keseluruhan bola. Dan 5 ini jumlah bola berwarna kuning. Sedangkan yang 9 ini adalah pengurangan dari pengambilan yang sebelumnya. Jadi 2/10 dikali 5/9 sama dengan 0,11. Jadi probabilitasnya adalah 11%. Teknik pengembalian. Teknik pengembalian ada 2. Yang pertama, dengan pengembalian. Saat kita mengambil untuk pengambilan yang berikutnya dilakukan setelah kita mengembalikan dari pengembalian yang sebelumnya. Contohnya, ada bola berwarna merah 5, putih 2, hijau 3. Dilakukan pengembalian bola secara acak. Probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut adalah PM irisan H1 irisan H2 sama dengan 5/10 dikali 3/10 dikali 3/10, di mana 5 ini adalah jumlah bola berwarna merah dan 3 ini jumlah bola berwarna hijau dan 3-nya lagi adalah jumlah bola yang akan diambil secara acak. Dan 10 ini adalah jumlah keseluruhan bola. Jadi 5/10 dikali 3/10 dikali 3/10 sama dengan 45/100. Jadi probabilitasnya adalah 45%. Kedua, tanpa pengembalian. Saat kita mengambil pengembalian yang berikutnya dilakukan tanpa mengembalikan pengembalian yang sebelumnya. Contohnya, sama seperti dengan pengembalian, tetapi bedanya yang ini dilakukan tanpa pengembalian. P M irisan H1 irisan H2 sama dengan 5/10 dikali 3/9 dikali 2/8, di mana 5 ini jumlah bola warna merah, 3 jumlah bola berwarna hijau, dan 2 jumlah bola berwarna putih. Untuk 10 ini jumlah bola yang ada di contoh. Yang 9 ini adalah kurangan dari 10 kurang 1 dari jumlah keseluruhan. Dan yang ke-8 ini saat kita sudah 2 kali pengambilan. Jadi 5/10 dikali 3/9 dikali 2/8 sama dengan 30/720. Jadi probabilitasnya adalah 4,17%.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi.